Selamat datang di channel Tahu Banyak, kanal YouTube yang menyajikan konten tentang pengetahuan umum melalui video serta penjelasan yang dikemas secara menarik. Siapkan dirimu untuk mengetahui banyak hal di lingkungan sekitar kita dan dunia. Inilah kanal YouTube Tahu Banyak. Di bumi ini ada banyak tempat yang mungkin tidak pernah kita bayangkan ada. Tempat ekstrim yang seharusnya tidak ada kehidupan di sana. Atau tempat misterius serta menakjubkan yang terbentuk oleh alam atau murni buatan manusia. Yang menjadikan tempat tersebut terlihat unik karena memiliki ciri khas tersendiri serta sejarah terbentuknya. Dengan luas sekitar 500 juta kilometer persegi, bumi kita ini memiliki banyak tempat misterius dan luar biasa yang bisa kita telusuri, guys. Inilah 5 tempat di dunia ini yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan ada. Huacachina, Peru. Berwisata ke tengah padang pasir mungkin belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Apa serunya hanya melihat pasir dan beresiko kehausan saat berada di sana karena minimnya sumber air. Namun, hal yang berbeda akan kamu rasakan jika berwisata ke Huacachina yang ada di Peru. Huacachina adalah sebuah desa terpencil di tengah gurun yang memiliki oasis berlokasi di barat daya negara Peru. Meski tampaknya lokasi Huacachina cukup terpencil, tempat wisata ini dapat ditempuh hanya dalam waktu 1 jam berkendara dari pantai Pasifik. Oasis ini pada dasarnya adalah kumpulan resort dan restoran di sekitar laguna yang dikelilingi bukit pasir besar dengan populasi permanen sekitar 100 jiwa. Dan hidup mereka sepenuhnya bergantung pada pariwisata. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, Huacachina menjadi tempat liburan bagi para elit Peru. Namun, kini atraksi wisata ini telah menjadi surga bagi para backpacker dan penggila olahraga ekstrim sandboarding. Pemandangan di Huacachina memang memanjakan mata. Dari jauh, kita bisa melihat danau dengan hamparan air berwarna biru kehijauan dan baris pohon palem yang mengelilingi desa, diselingi bangunan restoran serta hotel. Tepat di oasisnya sendiri, turis bisa menikmati keindahan desa melalui perahu. Jika ingin bermain air, berenang pun bisa dilakukan. Air di danau Huacachina biasanya hangat namun masih lebih sejuk ketimbang udara pada siang hari. Meski indah, masa depan oasis Huacachina dalam keadaan krisis. Ketinggian air secara konsisten terus berkurang, hingga masyarakat mencoba menambah airnya dengan mengalirkan dari sumber lain. Upaya ini tentu memakan biaya, sehingga mempertahankan keindahan oasis ini jelas tidak akan mudah. Stasiun kereta bawah tanah, Chaojiawan, China. Siapapun yang belum pernah datang ke Chaojiawan pasti juga bakal mengira kalau ini cuma sebilah bangunan mangkrak yang ditinggal pemiliknya. Tapi ternyata ini adalah pintu masuk stasiun Chaojiawan. Stasiun Chaojiawan di Cina ini memang terlihat seperti di tempat yang tidak terurus. Jika ini di Indonesia, mungkin sudah jadi tempat ajang uji nyali Mas Botak dan Uga-Uga. Gimana tidak, melihat tempatnya yang berada di lahan kosong, rerumputan tinggi, lengkap dengan puing-puing sisa bangunan. Stasiun Chaojiawan mungkin terlihat sudah ditinggalkan penggunanya,
Tapi sebenarnya ini adalah pemberhentian kereta bawah tanah yang masih beroperasi sepenuhnya loh. Lah, kok bisa? Karena fakta sebenarnya ada di dalam tanah bangunan ini, guys. Sebenarnya, pintu keluar stasiun terdapat 3 jalur. Namun, hanya satu pintu yang digunakan, salah satunya pintu ini. Pintu stasiun ini mengarah ke lahan kosong yang tidak terawat. Jalan penghubungnya pun masih berbentuk tanah merah. Sementara, 2 pintu keluar lainnya hanya menuju sebidang tanah tandus. Di balik itu semua, pemandangan sangat berbeda saat kamu masuk ke dalam stasiun bawah tanah ini. Kamu bakal dikejutkan dengan kemewahan stasiun yang dilengkapi dengan fasilitas modern. Tujuan utama pembangunan stasiun ini adalah untuk menjangkau berbagai daerah dengan infrastruktur yang menunjang, serta membangun perkembangan daerah yang belum dicapai. Departemen Perencanaan Kota dilaporkan mengikuti pengembangan jalur metro di masa depan. Hal ini berarti kemungkinan ada sebuah kota yang dibangun di dekat stasiun Chaojiawan suatu hari nanti. Laut Aral, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Siapa sih yang iseng naruh perahu di tengah gurun? Apa jangan-jangan ada orang yang ingin membuat bahtera seperti di film 2020? Hei, bukan itu juga. Perahu yang ada di tengah gurun ini bukan tanpa sebab, guys. Tempat ini bernama Laut Aral. Meskipun menggunakan istilah laut dalam namanya, namun secara teknis, Laut Aral adalah sebuah danau. Laut Aral terletak di tengah-tengah padang pasir di Asia Tengah dan diampit oleh 2 negara Kazakhstan dan Uzbekistan. Hingga beberapa dekade silam, Laut Aral masih tercatat sebagai danau terbesar keempat di dunia. Namun sejak 1960-an, kawasan itu mengering dan perlahan berubah menjadi gurun. Luasnya dahulu mencapai 67.500 km persegi, kira-kira setengah luas Pulau Jawa. Kematian danau yang luasnya mencapai setengah Pulau Jawa itu dianggap sebagai salah satu bencana lingkungan paling parah dalam sejarah manusia. Bencana ini berawal dari keputusan pemerintah Uni Soviet. Saat itu, Laut Aral masih termasuk dalam bagian negara Uni Soviet, sebelum pecah menjadi negara Kazakhstan dan Uzbekistan. Pada tahun 1960, insinyur Soviet memutuskan untuk membuat pemekaran pertanian di padang rumput yang luas. Mereka membangun jaringan irigasi yang sangat besar, termasuk 32.000 km kanal, 45 bendungan, dan lebih dari 80 waduk, semua untuk mengairi luas ladang kapas dan gandum di Kazakhstan dan Uzbekistan. Namun, sistem itu bocor dan tidak efisien. Sungai-sungai mengering sampai tetes terakhir. Aliran sungai yang kering itu adalah Sungai Amu Darya dan Sir Darya, 2 sungai utama yang memasok air ke dalam Laut Aral. Diperkirakan, air sungai terbuang sia-sia 25 hingga 75% karena proses terserapnya air ke dalam pasir gurun dan proses evaporasi selama perjalanan menuju lokasi yang dimaksudkan untuk dijadikan lahan pertanian. Saat air surut, banyak organisme dan ikan yang tidak bisa bertahan hidup di Laut Aral secara lama, yang menyebabkan penurunan drastis. Hingga akhirnya, produksi ikan dan industri perikanan jadi tumbang. Mayoritas para penduduk meninggalkan kota karena mereka bekerja sebagai nelayan dan tidak bisa menangkap ikan lagi. Lalu, kapal-kapal terbengkalai begitu saja di tengah-tengah padang pasir. Rosano Monasteri, Meteora, negara Yunani. Siapa yang cita-citanya bangun rumah di daerah pegunungan? Siapa yang cita-citanya bangun rumah di jurang? Tempat ini bernama Meteora. Dalam bahasa Yunani disebut Meteoros, yang artinya tengah langit.
Formasi batuan raksasa yang menjadi lokasi berdiri di salah satu kompleks biara terbesar di Yunani. Menurut catatan sejarah, sekelompok pendeta mulai tinggal di ceruk-ceruk batu di sekitar Meteora pada awal abad ke-11. Demi berlindung dari serangan Bani Turki yang menyerbu Yunani pada abad ke-14, para pendeta mulai membangun biara di puncak-puncak Meteora. Meteora menjadi situs bersejarah yang telah tercatat sebagai dalam warisan dunia versi UNESCO pada tahun 1988. Daya tarik utama pada Meteora tidak lain adalah deretan pilar batunya. Para ahli geologis memperkirakan bahwa proses pembentukan pilar-pilar batu tersebut telah dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu, yakni pada periode Paleogen. Dengan proses pembentukan dan tempahan alam yang sedemikian panjang, Meteora kemudian mewujud dalam bentuk 120 pilar batu seperti yang sekarang ini. Tapi, sebelum mendaki, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Mengingat Meteora merupakan tempat yang sakral, para pendaki harus mematuhi sejumlah aturan yang telah ditetapkan. Setenil de las Bodegas masih berhubungan dengan tebing, tapi berbeda dengan Meteora yang berada di atas tebing curam. Tempat ini justru berada di bawah tebing. Setenil de las Bodegas adalah sebuah kota kecil yang berada di kawasan selatan negara Spanyol, provinsi Cádiz. Kota ini berada di bawah tebing pegunungan yang terbuat dari batu basalt, karenanya kota ini disebut-sebut sebagai kota yang terhimpit batu. Sehingga, tak heran jika hampir semua rumahnya beratapkan batu dan terlihat seolah-olah kota ini berada di bawah batu. Dari bukti-bukti yang ada, setidaknya manusia telah bermukim di Setenil de las Bodegas sejak zaman Kekhalifahan Almohad pada abad ke-12. Fakta di balik nama Setenil de las Bodegas, nama Setenil berasal dari frasa Latin Romawi, yakni septem nihil. Ada kemungkinan bahwa frasa ini memiliki keterkaitan dengan invasi yang dilakukan bangsa Roma di masa lalu. Sedangkan, kata bodegas merujuk pada nama dari sebuah kilang anggur yang dulunya berkembang pesat pada masa itu. Unik ya, kota yang dihuni masyarakat zaman modern, tapi secara tidak langsung masih mengadopsi cara hidup orang yang tinggal di dalam tanah atau di dalam gua. Keunikan lainnya, kota ini hanya memiliki dua jalan, yaitu Sun Street dan Shade Street. Sun Street adalah jalan di area terluar kota yang menyuguhkan pemandangan di luar tebing. Nama ini diberikan karena artinya jalan ini masih kena cahaya matahari. Dan di jalan Sun Street ini, banyak terdapat kafe dan restoran. Sebaliknya, dengan Shade Street, kawasan jalan ini ada di dalam kota dan kebanyakan tak dapat sinar matahari. Jadi, masyarakat Setenil de las Bodegas gak perlu lagi khawatir soal genteng yang bocor ya guys. Hehehe. Nah, itulah 5 tempat di dunia ini yang mungkin tidak pernah kau bayangkan ada. Tempat yang tercipta karena ulah tangan manusia atau tercipta dengan alami. Dari fakta di video ini, manusia dengan akalnya bisa hidup berkolaborasi dengan alam, tapi dengan ambisinya dapat menghancurkan alam dengan sendirinya. Jika kamu mengetahui pengetahuan baru dari video ini, jangan lupa di-subscribe agar kanal YouTube ini bisa terus berkembang. Dan nyalakan juga loncengnya agar kalian mendapatkan video update terbaru dari kanal YouTube Tahu Banyak.